Kembali lagi di program Portal Bicara. Tadi kita sudah menyinggung tentang perusahaan yang mendapatkan penangguhan bea cukai ini, Pak. Kemudian ketika perusahaan itu mendapatkan penangguhan, apakah akan tetap memberikan keuntungan bagi negara, Pak? Oh ya, pertanyaannya bagus ya, bagus sekali pertanyaannya itu. Jadi memang mungkin agak sedikit panjang dikit, nggak apa-apa ya. Jadi yang jelas saya jawab di ujungnya pasti itu menguntungkan buat negara, karena memang ini proses ini tidak setahun 2 tahun ini dikaji sudah demikian panjang, sehingga untuk bersaing dengan negara lain itu kita menawarkan apa sih kepada investor gitu. Nah, salah satunya adalah memberikan penangguhan biaya masuk tadi. Nah, kalau penangguhan biaya masuk itu pertama manfaatnya buat perusahaan adalah dia akan mempunyai cash flow yang bagus gitu. Karena sementara tidak dipakai untuk membayar biaya masuk, kan begitu. Iya. Nah, sementara barang yang masuk ke Indonesia kemudian diproduksi gitu ya. Nah, manfaatnya kalau setelah proses produksi dia akan membutuhkan banyak modal tenaga kerja. Nah, pasti serapan akan tenaga kerja akan banyak di situ. Yeah. Orang yang bekerja di situ, paling tidak dia berdiri misalkan di Temanggung, maka banyak akan masyarakat yang di sekitar Temanggung itu akan bekerja di situ gitu. Nah, itu. Kemudian kalau dari sisi buat negaranya gimana? Yang pada saat dia sudah melakukan ekspornya, maka akan masuk yang namanya devisa ekspor. Ya. Jadi uang yang masuk untuk membayar tadi, orang Indonesia sudah melakukan pekerjaannya, berproduksi di situ, maka tenaganya itu akan dibayar gitulah, kira-kira begitu, karena kan yang terhadap barangnya tadi sebetulnya belum dipungut kan, belum dibayar masuk. Jadi tenaganya itu kemudian yang masuk menjadi devisa ke Indonesia. Kira-kira seperti itu, Pak. Berarti ketika produk itu masuk ke Indonesia selama tidak dijual, tidak kena pajak ya, Pak. Yeah. Dan menambah devisa negaranya dari ekspornya yang masuk. Yeah. Dari ekspornya itu masuk, Yeah. terus menambahkan devisa buat Yeah. negara dan menyerap tenaga kerja yang banyak ya, Pak. Yeah. Kemudian saya mau membahas tentang pabrik tembakau ini, Pak. Yeah. Kalau pabrik tembakau yang ada di wilayah pengawasan Bea Cukai Magelang ini ada berapa dan di mana aja, Pak? Ya, cukup banyak, alhamdulillah yang ada sampai saat ini. Jadi jumlah totalnya itu ada sekitar 55 pabrik, ya, yang mereka didirikan sekarang sebanyak 55 itu sudah memperoleh izin dari Bea Cukai, gitu. Nah, dari 55 pabrik itu yang paling banyak terkonsentrasi di Purworejo, karena Purworejo itu pabriknya itu pabrik kecil-kecil gitu ya. Yang produksinya adalah rokok Kelembak Menyan. Nanti kita ngobrol lagi soal detailnya Kelembak Menyan seperti itu. Paling banyak di sana. Ada 45 kurang lebih yang berada di sekitaran Purworejo, pabrik yang produksinya Kelembak Menyan. Nah, yang lainnya itu yang besar-besar seperti Jarum itu ada di Purworejo juga. Itu juga menyerap tenaga kerja yang banyak. Itu produknya SKT. SKT itu nanti apa perlunya aja, nah kita sendiri ya kalau SKT. Jadi totalnya kembali lagi totalnya ada 55, yang produk SKT itu kurang lebih ada 5 perusahaan, ada 45 Kelembak Menyan, dan sisanya itu ada Diatis dan yang lainnya itu ada 5 lagi. Jadi totalnya semua 55 pabrik. 55 pabrik ya, Pak, total. Yeah. Itu memang ketika kita melihat bungkus rokok ada terlihat tulisan SKT dan SPM. Yeah. SKT dan SPM itu perbedaannya di mana, Pak? SKT dan SKM ya, boleh. SKT dan SKM. Oh, maksudnya itu ya. Iya, itu jadi, perbedaannya di mana, Pak? SKT itu kalau yang belum mungkin sudah pernah baca atau mungkin yang belum, saya sampaikan bahwa SKT itu singkatan dari sigaret kretek tangan. Sebenarnya kalau dari kepanjangan nanti baru ketahuan tuh kalau sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin. Tangan dan mesin bedanya. Jadi produksinya dengan menggunakan tangan, bedanya di situ, dan satu lagi yang M itu menggunakan mesin. Nah, kalau yang K-nya di tengah itu, kretek itu memang punya khas tersendiri ya. Itu sebenarnya sejarahnya juga panjang, kenapa bisa dinamakan kretek, karena dulu waktu di isap itu bunyinya kretek-kretek itu. Itu betul, nggak bercanda ini, betul. Yang dari tangan itu, Pak? Iya, baik yang di tangan maupun yang mesin. Karena kalau itu kan hanya caranya membuatnya saja. Iya. Cara membuatnya aja dengan menggunakan tangan, yang satu lagi dengan menggunakan mesin gitu. Nah, kalau rokoknya itu memang ciri khas sendiri, kretek itu, karena dulu sejarahnya itu ditemukan oleh satu
orang Pak Haji Jamhari namanya di Kudus sana. Jadi beliau itu dulu sakit sesak napas. Iya. Nah, dia kalau sesak napas itu kemudian dia pakai minyak cengkeh itu. Dibalurkan di badannya kok napasnya terus longgar gitu ya. Habis itu dia cobalah di rokok dengan mencampurkan tembakau dengan cengkeh. Iya. Akhirnya itu kemudian jadi rokok dan itu tersiar kemana-mana. Oh, ini jadi obat. Nah dulu tuh rokok obat. Jadi Awal mulanya ya Pak. dulu itu rokok malah obat. Nah sekarang kalau berubah itu rokok dimusuhin gitu. Mohon maaf ini ya, misalkan alasan kesehatan dan segala macam itu bagi sebagian masyarakat kita mungkin memandangnya tidak seperti itu karena ternyata bisa melonggarkan dia sakit asmanya kira-kira gitu ya. Awal mulanya memang menjadi obat ya. Iya, awal mulai menjadi obat. Nah ini kemudian sejarah menjadi panjang, produksinya segala macam itu. Nah masa keemasannya itu tahun abad 19 ya kurang lebih. Di Kudus juga Pak Niti Semito itu produksi rokok kretek itu bagian luar biasa. Sampai satu hari produknya itu 10 juta batang per hari. 10 juta batang. 10 juta batang. Setiap hari. Setiap hari produksi. Dan itu serap habis. Gitu. Karena waktu itu memang mungkin pas perang, mungkin orang stres minum rokok gitu segala macam gitu. Gitu. Gitu, Mbak. Kemudian Pak, kalau dari Bea Cukai sendiri ini ketika mengawasi perusahaan yang membuat produk rokok berarti itu yang diawasi perusahaannya atau produk rokoknya? Iya, bagus juga. Jadi dua-duanya itu bukan pabriknya fisik ya, tapi kegiatan di dalamnya itu. Karena di dalamnya kegiatan itu ada yang menempelkan pita. Nah, apakah itu kemudian sesuai dengan prosedur dan tidak, itu yang kita awasi. Maka ada sebagian juga perusahaan yang sudah dipasangi oleh CCTV. Kemudian rokoknya, karena rokok yang setelah beredar itu harus kita awasi. Apakah rokoknya ini kemudian berpita cukai atau tidak, atau mungkin dilekati pita cukai yang palsu, atau mungkin jika pita cukainya bekas, gitu ya, atau mungkin salah pronunciasi, itu macam-macam bentuk pelanggarannya. Maka harus kita awasi. Begitu kita menemukan ya kita harus menindak langsung. Iya, menindak langsung, menegah istilahnya kalau kita mengambil barang itu untuk diamankan. Gitu. Rokok menggunakan pita yang palsu atau bekas pakai itu, itu berarti yang udah nggak kepake dipasang lagi. Iya. Itu bisa kedeteksi Pak? Bisa. Berarti setiap rokok punya pitanya yang masing-masing berbeda-beda untuk menunjukkan keaslian rokok tersebut dan legal pastinya. Betul. Wah, saya masih penasaran juga ini dan pemirsa semuanya tentang rokok milenial ini, rokok elektrik. Tapi tahan dulu Bapak jawabannya karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini, tetap di Portal Bicara.